Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita masuk di ibadah, mari kita puji-pujikan pujian untuk Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, tunduklah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat pagi hari ini, pagi yang cerah hari ini Tuhan. Seminggu selalu Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Engkau selalu membimbing kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih atas semua anugerah dan karunia yang Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau memulai kebaktian di gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang membungkus kami dengan kasih-Mu, Tuhan sendiri yang membimbing kami untuk menghadap kehadirat-Mu. Bapa, ampuni kami karena kami orang yang tidak sempurna Tuhan. Engkau selalu membimbing kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat Bapak Pendeta nanti yang mau menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang membimbing Bapak Pendeta, Tuhan sendiri yang berfirman, dan Tuhan sendiri yang akan menjamah kami satu persatu. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Amin. Mari kita pujikan lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ibu bapak dan dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi untuk anak-anak sekolah minggu. Bapa surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, namamu kekal hingga kekal. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hamba-Mu kembali datang membawa anak-anak sekolah minggu kepadamu Tuhan, untuk memohonkan berkat. Biarlah mulai dari kecil anak-anak kami boleh senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hamba berdoa untuk orang tuanya, mereka juga berkenan untuk memberikan teladan, mengajarkan apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk anak-anak yang masih kecil ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak sekolah minggu dalam tangan kuasa. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah engkau anak-anakku sekolah minggu, karena kita yakin bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dan tetap setia untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita pujikan pujian Bapa Engkau sungguh baik, dan anak-anak sekolah minggu dipersilahkan kembali. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi
Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi kita ucapkan besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita lanjutkan pujian-pujian pada Tuhan Yesus dengan mengujikan Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
hati dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita merasa nggak bisa apa-apa, merasa takut, merasa kita berjalan dengan sendiri, tidak ada yang menolong kita. Tapi percayalah, walau banyak rintangan di hadapan kita merasa terbeban berat, percayalah bahwa Tuhan akan selalu membimbing dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pujikan walau 1000 rebah. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah
Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan ringkasan hukum yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sekalian. Demikian kebenaran firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah hukum yang diberikan kepada kita sekalian. Karena kita belum bisa melakukan hukum itu dengan sempurna, mari kita datang pada Tuhan mohon pengampunan. Mari kita bangkit berdiri. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Oleh karena itu marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah dengan mengucap demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah serta sudah berbuat jahat. Maka sekarang ini ialah kami. Dengar apalah kiranya akan doa kami, dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permintaan doa kami di hadapan hadirat-Mu ini bukan bertumbuh pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah. Amin. Allah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang Sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah, sebab anugerahnya yang tiada terkira itu.
Amin. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Yang kau berbuat tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung
di antara semua ciptaannya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman itu dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita renungkan bersama, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami sekalian umat-Mu untuk datang ke rumah-Mu di bait-Mu yang kudus ini untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian dan sembah kami Tuhan terima, menjadikan nama Tuhan menjadi dipermuliakan. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan sudah Kau limpahkan kepada setiap kami. Dan pagi ini kami datang juga membawa ucapan syukur kami, yaitu seluruh hidup kami kepadamu. Terlebih pagi ini juga Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan hadir tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan berkenan menjamah setiap hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya yang tersampaikan bukan apa yang dipikirkan manusia, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu. Dan jikalau ada roh kegelapan yang mengganggu dan merampas kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir dari tempat ini, sehingga tempat ini kudus di hadapan-Mu dan kami boleh menerima kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal hingga kekal. Amin. Salam Bapak Ibu. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya senantiasa tinggal atas kita sekalian. Ibu Bapak saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya berikan judul Mahkota Kehidupan. Mahkota kehidupan. Dalam suatu kompetisi, pasti setiap peserta merindukan untuk mendapatkan mahkota atau juara. Dengan demikian, setiap peserta harus dengan sungguh-sungguh untuk berlatih dan terus berlatih, supaya di dalam mengikuti kompetisi atau pertandingan boleh menjadi sang juara dan mendapatkan mahkota. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mahkota adalah suatu hiasan kepala yang khas, yang di dalamnya berisikan hiasan dari emas atau perak. Dan biasanya yang memakai hiasan kepala atau mahkota itu adalah seorang raja atau orang-orang yang terpilih, yang terbaik di antaranya. Begitu juga para imam. Di dalam Alkitab, mahkota yang imam pakai yaitu jamang patoni emas dengan tulisan kudus bagi Tuhan, sehingga para imam yang sudah mendapatkan mahkota itu adalah menjadi orang yang juga disebut
orang-orang yang saleh, yang sudah lulus dalam pertandingan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Jadi itu adalah suatu pilihan yang Tuhan sendiri memilihnya. Sehingga kehidupan para imam dengan simbol kudus bagi Tuhan adalah orang-orang yang sudah hidup dalam kesalehan dan yang diikat dalam perjanjian Tuhan. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, begitu juga dengan orang-orang percaya yang mendapatkan mahkota kehidupan, seperti kisah umat Israel yang keluar dari Mesir karena kasih Allah yang luar biasa itu. Dengan kekuatan Allah sendiri melalui hambanya Musa, bangsa Israel boleh keluar dari penindasan, dari kehidupan perbudakan, menjadi orang-orang yang merdeka, yang mempunyai kehidupan secara pribadi, yang tidak tertekan dari pihak manapun, karena mereka orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, dimeteraikan oleh Allah. Dan orang-orang tua pada waktu itu yang sudah keluar dari tanah Mesir dengan tanda sebagai ikatan perjanjian, orang-orang tua pada waktu itu harus menyembelih kambing untuk korban syukur. Dan itulah yang menjadi tanda untuk peringatan bahwa Allah telah memerdekakan dan telah memberikan mahkota kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan mau memuliakan umatnya, memberikan kehidupan yang luar biasa, yang penuh dengan sukacita. Tuhan membawa umat Israel ke tanah Kanaan, di mana terdapat madu, tempat yang indah yang diberikan Tuhan kepada umatnya yang menang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu. Dan ternyata kemenangan itu juga melalui proses yang luar biasa. Umat Israel harus mengalami berbagai-bagai pencobaan di padang gurun untuk menuju tanah perjanjian itu. Dan kita juga sama saat ini dalam perjalanan menuju kerajaan surga. Dengan berbagai-bagai pencobaan yang kita hadapi, kita alami saat ini. Dan firman Tuhan mengingatkan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kepada barang siapa yang mengasihi Dia, itulah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Bukan hanya orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi harus melakukan iman itu dengan kehidupan nyata. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibu bapak sudah dikasihi Tuhan. Dalam perjanjian lama,
mahkota diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, merekalah yang akan menerima mahkota itu. Tetapi orang yang tidak takut akan Dia, walaupun sudah menerima akan mahkota itu, tetapi mahkota itu bisa dicabut kembali. Seperti peristiwa kisah yang tercatat di dalam Ester, kitab Ester. Memberikan suatu contoh kehidupan kepada kita sekalian. Kitab Ester 1 ayat yang ke-11. Supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Inilah mahkota yang diberikan raja untuk dipakai, untuk diperlihatkan, supaya orang-orang boleh melihat bahwa Ratu Wasti sungguh elok rupanya, luar dalam.